Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Goalkeeper The Last Man Standing, bersama saya Bayu dan saya Mahmudin. Oke, Ustadz, hari ini kita mau seperti biasa. Ya, kita mau review lagi ya. Siap. Oke, kebetulan saya baru aja dapat barang baru nih. Dari Lovie GK Academy. Wah, ya. asik. Oke. Dan lokal nih Mas ya? Insya Allah brand lokal, karena gini, brand lokal atau brand apa istilahnya tuh naturalisasi ya, brand naturalisasi karena ini. Jadi ini yang punya bukan warga Indonesia, warga Rusia, cuman tinggalnya di Bali. Desain dan produksinya di Bali. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mau dibilang lokal, tapi pemiliknya bukan lokal, tapi mau dibilang riset dananya di Indonesia. Iya, berarti ya sesuai domisili aja Mas, lokal. Ya. Naturalisasi. Udah siap. Half blood. Oke, siap. Oke, produk half blood. Jadi ini Lovie yang seri apa Mas? Ini seri keempat ya, seri keempat Lovie L2.1M, L2.1M. Itu keempat, berarti yang pertama itu apa Mas? Yang pertama L1M, yang kedua L2M, yang ketiga L3M. Nah ini adalah L2.1M. Apa ya istilahnya, pengembangan baru dari yang seri L2M. Penyempurnaan. Ya, penyempurnaan. Oke. Ini dapat ini Mas. Dapat ini. Apa? Tote bag. Nah, seperti itu. Cakep. Nah, setiap pembelian dapat tote bag kayak gini ya. Jadi packagingnya cukup berkelas. Selain dapat glove bag, dia juga dapat tote bag. Dan tote bag ini multifungsi ya. Bisa buat sarung tangan itu sendiri, terus bisa buat sepatu, mungkin juga bisa buat baju ganti, peralatan yang lain. Jadi beli glove dapat tas yang multifungsi. Dan ini untuk glove bagnya teman-teman, bahannya parasit dengan ada mesh di depan. Jadi kita bisa langsung lihat, oh ini apa, glove-nya bagus ternyata dari ininya. Oke, kita buka aja Mas ya. Monggo Mas Bay. Oke, kayak gini. Ya, bentuknya kayak gini ya. Nih. Familiar nggak bentuknya? Bentar Mas, kok jarang lihat strap yang model kayak gini ya? Oke, strapnya ya. Strapnya kok kayaknya, menurut saya itu asing karena saya Oke, tapi modelnya sendiri? Modelnya kayak pernah lihat tapi lupa apa gitu Mas. Iya. Tapi eye catching banget tak lihat. Catching. Oke. Emang nggak banyak fitur ya? Iya. Nggak banyak fitur yang nyeleneh-nyeleneh. Memang konsepnya kalau Lovie itu semuanya minimalis. Minimalis. Ya. Kemudian glove ini mungkin sebagian dari kalian tidak begitu familiar dengan desain seperti ini. Cuman kalau kita flashback ke era 2007-an 2006-an, ini sangat mirip dengan glove Nike Vapor. Nike? Ya, Nike. Jadi sangat mirip. Memang si owner namanya Gleb itu sendiri, dia memang Nike minded. Nike mania. Ya, Nike mania. Jadi memang dia punya idealis, ingin punya glove yang seperti Nike gitu ya. Memang glove Lovie memang banyak sekali yang terinspirasi dari Nike. Karena memang kembali lagi yang punya adalah Nike minded. Bentar Mas, mau liatin ke kamera dulu. Ini yang tak bilang untuk strapnya saya asingin ini ya. Nah, ini kan teman-teman, gimana? Ada yang pernah lihat strap glove keeper seperti ini? Mungkin. Kalau menurut saya ini asing karena setahu saya cuma ada yang single strap sama double strap toh. Dan ketika saya lihat ini, kok beda daripada yang lain Mas. Ya. Berarti yang tadi yang Mas Bayu bilang Nike Vapor itu kayak gini juga dari semuanya. Untuk strapnya juga. Nike Total 90 pernah juga. Nike juga pernah, namanya Nike Total 90 kayak gini juga. Strapnya. Cuman Nike Vapor yang seri ini kayaknya tetap seperti biasa strapnya, tetap melingkar. Nah, ini kelebihan dari strap yang ini adalah dia mudah sekali untuk dimasukkan. Ya. Jadi easy entry. Ini terlihat biasanya kalau teman-teman pakai jersey yang lengan panjang, terus yang ujungnya itu nggak ada karetnya Mas, itu kan biasanya susah dan ini apa, berantakan Mas. Kalau ini, nah teman-teman lihat, langsung ketutup rapet. Nah, rapi, nggak ada yang keluar-keluar. Itu salah satu kelebihannya ya. Jadi easy entry memudahkan kita untuk memakai tanpa harus meribet-ribet, yang biasanya meribet-ribet itu juga berpotensi merusak latek itu sendiri. Dan ketika nyopot juga enak. Nah nggak 1 2 3 4 5 tarik. Nah, jadi untuk menurut saya di ini nggak terlalu ini Mas. Kalau saya first impression nyoba ini ya, jadi di pergelangan ini nggak sempit, dilepas juga enak banget. Terus
Ya emang ini bisa menjadi kelebihan atau kekurangan dari glove itu tergantung sudut pandang ya. Jadi kalau isi entry emang kita lebih mudah, cuman ya emang tingkat kekencangan di wrist memang tidak sekencang yang double atau yang biasa ya, konvensional ya. Biasa itu. Cuman ya itu akhirnya glove tidak cepat rusak karena tidak membutuhkan effort untuk melepasnya atau memakainya, seperti itu. Terus enak dipakai Mas, cuma sayangnya ukurannya kegedean buat tangan saya. Emang ukuran size kita emang berbeda. Saya size 9, Anda size 8. Ya, ini pas buat saya, ngefit banget. Nah sekarang Mas, kita beralih ke fitur yang lain. Untuk sebelum ke latek nih, cutnya dulu pakai tipe apa nih Mas? Nah ini cutnya cut Nike banget nih. Dia pakai vapor grip. Namanya cut vapor ini. Nah, ciri khasnya adalah biasanya seperti ini. Dia di jari telunjuk sama jari kelingking dia kayak roll. Roll di sini, cuman tidak roll semuanya. Roll setengah lah ya. Setengah. Terus kemudian nah yang beda adalah di jari tengah dan jari manis. Itu. Kemudian salah satu ciri khasnya lagi adalah nih di bagian sini. Nih ya teman-teman ya. V. Ada kayak V-nya ya. Tapi ini W Mas. Apa? W bentuknya, bukan V lagi. Double V. Ini di sini ini. Ini V juga. Nah, ini khasnya Nike, emang vapor. TKB juga, yang TKB Ristar juga pernah pakai cut yang ini. Terus kemudian banyak juga glove yang memang terinspirasi dari vapor, dia cutnya vapor banyak. Tapi yang saya tahu pertama kali glove yang menggunakan cut vapor adalah Nike. Jadi ini istilahnya adalah cut vapor. Tapi untuk seri sebelumnya yang Lovie dari Lovie itu ada yang kayak gini nggak untuk tipe cuttingnya? L1M hampir mirip. Hampir mirip dengan cut vapor. Tapi untuk ini juga lateknya fingertip juga. Jadi di bagian belakang nggak hanya di bagian depan aja, di palm saja, tapi juga sampai di bagian punggung jari. Iya, punggung jari. Jadi di area yang putih ini kalau kalian lihat ini latek ya, full latek, dan semuanya adalah kontak latek. Wah, dijamin ini. Iya, ini kontak latek, Ustaz ya. Jadi emang latek dengan grip terbaik ya. Dan ini kontak lateknya memang kontak latek salah satu yang terbaik. Jadi emang cerita sedikit tentang idealisme si pemilik. Jadi emang dia tuh dulunya brand ambassador dari Nike. Kemudian dia menyadari bahwasanya emang ada perbedaan antara glove yang untuk brand ambassador dan glove yang dijual di pasaran. Memang beda. Walaupun desain sama tapi kualitas lateksnya juga beda. Makanya seperti yang sebelumnya saya ceritakan di video sebelumnya, saya pernah bercerita bahwa memang ada perbedaan antara glove buat brand ambassador dengan glove yang dijual di pasaran. Nah, karena itu Glad punya idealisme ingin membuat sebuah glove yang levelnya adalah level pro player. Ya, salah satunya adalah ini. Makanya kontak lateknya beda. Saya yakin semua yang pernah beli Nike, mohon maaf, yang pernah beli Lovie itu nggak pernah kecewa dengan kualitas gripnya. Ya. Nah, kemudian salah satu ciri dari kontak latek adalah dia ada perlindungannya berupa plastik. Plastiknya ini bener. Ya. Tapi kan biasanya kalau setahu saya Mas, kalau untuk plastik pelindung kontak latek itu kan ada yang sampai lengket banget itu, yang wrapping plastik Pak ya. Ini kan yang ini satunya yang cuma sekedar menutup aja. Ada bedanya nggak Mas? Ya, itu ada bedanya. Jadi tapi kedua-duanya sama-sama untuk perlindungan dalam jangka waktu yang panjang. Karena emang ini kan glove kan dari proses pembuatan sampai dipakai oleh konsumen itu kan perlu jangka waktu yang lama. Kadang bisa langsung dipakai konsumen, kadang disimpan dulu baru lakunya kapan. Nah itu kan dari penyimpanan itu kan butuh yang namanya perlindungan. Ada dua perlindungan buat glove dengan latek tertinggi, latek kualitas tertinggi itu terutama. Yang pertama adalah plastik. Yang kedua adalah spray. Semprotan. Nah semprotan itu juga ada dua jenis. Yang paling populer adalah semprotan dengan perekat glue. Ya. Menambah grip ya. Menambah grip. Seolah-olah menambah grip ya. Jadi itu yang lebih familiar. Jadi kalau misalnya ada glove baru terus
copot plastiknya, tempelin gini bisa nempel, tempelin di mana bisa nempel. Itu karena spraynya, spray untuk penyimpanannya, ya. Itu yang lebih populer. Kemudian dari jenis kedua, yaitu yang tidak nempel sama sekali, malah justru melicinkan. Ya. Kenapa kok itu? Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya glove yang melicin, yang pakai spray yang tidak lengket, itu karena ada embosannya. Embosan itu kan dari proses yang panas itu kan. Kayak ini berarti. Nah, ini kan embosan. Ini latex semua ya, teman-teman. Sampai bawah. Ya, sampai bawah itu latex semua. Dan ini bukan strap, tapi latex. Dan ini diembos. Nah, proses embosan itu kan perlu suhu yang tinggi. Makanya di-spray dulu dengan spray yang spray khusus yang akhirnya membuat latex ini tidak lengket sementara waktu. Nah, oleh karena itu, makanya setiap pembelian glove itu perlu di pre-wash. Biar spray itu hilang gitu. Walaupun glove murah pun itu tetap perlu, Mas. Glove mahal pun juga iya. Biar spraynya hilang, gripnya yang sebenarnya dari latex itu keluar gitu. Ya. Jadi kalau kalian coba glove Lovie yang ini untuk pertama kali tanpa kalian pre-wash itu kan licin. Tapi bukan berarti glove ini licin. Bukan berarti kualitas latexnya kurang bagus. Ya. Itu karena masih ada lapisan spray di sini, lapisan untuk perlindungan. Jadi perlu di pre-wash beberapa kali sampai bersih, baru grip yang asli keluar. Dan banyak video yang beredar, ini glove ini sangat lengket. Banyak yang testimoni bahwa glove ini gripnya bagus. Bahkan kalau dicopot nggak bisa nempel, tapi setelah di pre-wash beberapa kali bisa nempel. Kebalikannya kan. Nah itu, apalagi kira-kira. Tadi latexnya udah. Sekarang sebagai apa ya, kiper yang baru Mas terjun ke dunia kiper ya Mas. Saya biasanya kalau beli glove lokal itu kan pasti ada punch zone untuk meninju bola itu. Di sini kok nggak ada ya? Padahal glove mahal gitu ya. Itu penjelasannya gimana Mas? Ya memang ini konsepnya adalah glove minimalis. Memang apa ya, glove Nike, karena ini Nike minded ya yang punya ya. Pernah nggak Ustadz lihat browsing glove Nike itu ada fitur yang macam-macam di bagian backhand? Jarang. Malah yang terbaru itu yang dipakai sama Mike Nane itu kan cuma banyak nit Pak ya. Jadi kayak sarung tangan proyek malah. Makanya minimalis banget. Benar Mas. Glove brand besar Adidas, Nike itu nggak punya fitur yang macam-macam. Berarti untuk penggunaan pound zone itu untuk brand-brand terutama luar lah ya, itu jarang memakai itu Mas? Jarang memakai. Ini teman-teman nggak ada anunya? Nggak ada rubber atau apa? Banyak kayak tekstil gitu ya, kain ya. Cuma di sini ada sedikit titik-titik yang apa ya, gini kayak silikon. Mas, ini rubber Mas? Oh iya rubber. Tapi titik-titik, bukan untuk meninju ya. Bukan. Rubber, tapi ini juga ada. Nah, di sini ada silikon. Nih, yang logonya silikon. Sama ini bukan tumpahan cat ya. Ini emang desainnya gini Mas ya. Desainnya gini ya, emang. Terus di bagian splash. Di bagian ini jempol ini pakai mesh. Ya, bahan meshnya. Jadi sirkulasi udara juga nggak bikin tangan cepat gerah lah. Dan enteng kan? Enteng Mas. Enteng. Jadi nggak begitu beban di tangan. Dan di bawah, paling bawah ada tulisan Mas, yang jadi logo icon untuk kata-kata The Art of Goalkeeper dari Lovie. Goalkeeping ya? The Art of Goalkeeping. Seni menjaga gawang. Siap. Berarti menjaga gawang itu emang ada seninya juga ya Mas? Nggak cuma dari teknik tapi juga dari penampilan. Tampilan juga. Dari senjata kita, dari keindahan ketika kita menyelamatkan bola, itu kan seni juga. Setuju. Komponen ya kan? Komponen yang sangat menunjang juga ya untuk seorang kiper juga itu. Iya. Dan ini harganya untuk harga Mas 900.000 ya. 900.000 dan kebetulan ini lagi open PO. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau order karena stoknya sudah habis di Lovie sendiri sudah habis, sekarang dia open PO lagi. Berarti waktu pertama dijual itu udah habis Mas? Ya, batch pertama sudah habis. Wah, asik. Makanya buat teman-teman yang kemarin belum kebagian, silahkan langsung hubungi Instagramnya Lovie @LovieGK Academy buat kalian PO. PO-nya murah, harganya 900.000, cuman DP-nya boleh dari 100.000. Nanti pelunasannya setelah barang sudah sampai di Indonesia.
Apalagi kira-kira yang mau kita bahas? Untuk warna Mas. Nah, desain lagi nih. Untuk warna cuma ada putih, latex putih dan bagiannya hitam atau ada yang lain? Yes. Warna? Emang untuk saat ini Lovie memang tema-temanya adalah putih ya. Putih. Gitu kembali lagi ke idealisme si apa? Glab pemiliknya. Jadi emang beliau sukanya emang warna putih. Tapi mau dari sepatu, mau dari glove. Tapi kan ada yang lateksnya biru itu kalau nggak salah. Oh, L3M. L3M itu kan biru kan? Biru. Oh, yang hitungan itu keluar dari jalurnya. Iya. Cuman itu juga kemarin bikin lagi L3M yang versi warna kedua. Tapi putih juga semuanya. Oh, jadi emang sukanya warna putih. Berarti kayak Mas Bayu gitu. Apa? Suka warna putih. Mas Gleb suka warna putih ya? Waduh, kan Mas Bayu gitu. Ya, emang warna putih itu kalau di yang pertama netral jelas. Terus kemudian yang kedua kelihatan mengkilat ketika kelihatan elegan lah. Nyolok gitu loh. Elegan. Walaupun mah resikonya emang pasti akan berubah warna. Putihnya nggak putih seperti pertama kali beli. Oke. Nah, ini teman-teman harga 900.000. Untuk PO dibuka lagi ya Mas? Buka lagi. Untuk PO dibuka lagi dan minimal DP-nya 100.000. Monggo yang minat bisa langsung dipesen. Ya itu kali ya, tadi ya pembahasan kita tentang glove Lovie ya. Sebelumnya Mas, ya. Aku mau nilai lah. Ini kan punya Mas Bayu. Aku kan sebagai yang ini tanya-tanya Mas. Sebagai orang anu. Ini tak nilai dari desainnya sih. Dari desain 8 Mas. 8 ya. Oke. 8. Kenapa kok 8? 8 karena asing Mas. Asing ya. Oh, asing terutama di strapnya ini. Asing. Nenek Mas kameramen berapa Mas? 8,5 ya. Kaca setengah. Dari Mas kameramen juga kaca setengah. Tapi kita belum tahu untuk performanya. Untuk kita sendiri loh ya menonton ya. Ya, saya juga belum tes nih. Nah, ini masih belum dipilih juga sama Mas Bayu. Iya. Ini masih ada pelindungnya, plastik pelindungnya. Ya, seperti biasa untuk playtestnya di next video lah. Siap. Oke, besok kita adain playtest ya. Oke, Mas Bayu. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini bahasan kali ini. Ya, kalau kalian masih punya pertanyaan tentang glove Lovie ini bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita akan playtest. Tapi kita akan playtest di video yang selanjutnya. Oke, Ustadz Mut, itu aja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, video playtest. Salam goalkeeper the last man standing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.